تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebagai hamba tidak berhenti-henti memuji dan juga mengucapkan alhamdulillah. Karena kita hidup ini hanya Allah yang menanggung semua urusan kita. Maka sebagai hamba yang beriman, marilah kita bersyukur dengan meningkatkan amal ibadah kita yang wajib maupun sunnah, dan meninggalkan larangan-larangan yang haram maupun yang makruh. Karena orang beramal untuk dirinya sendiri. Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal yang saleh maka untuk dirinya. Jadi kita tidak boleh malas beribadah. Tidak boleh malas menuntut ilmu. Sebagaimana orang apabila malas makan maka dia kurus. Bahkan juga bisa jadi sakit. Karena itu kepentingan kita menuntut ilmu lebih banyak daripada kepentingan kita makan. Karena ilmu menjadi sebab tenangnya jiwa. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan para utusan menjadi tenang jiwanya, walaupun banyak musuh, tetapi Allah Ta'ala yang melindunginya. Inilah kenikmatan ilmu kaum muslimin. Kenikmatan amal soleh tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak beriman. Tidak bisa, yaitu dihutang oleh orang yang kafir. Inilah yang harus kita betul-betul meningkatkan ibadah kita, apalagi kita sudah lanjut usia. Kekuatan fisik segalanya sudah dikurangi. Kemana lagi kalau kita bukan berhadapan kepada Allah? Maka mari kita setiap saat kita tingkatkan ibadah ini dalam rangka kita untuk mencari ridhonya Allah. Selanjutnya kaum muslimin, sekarang ini bulan yaitu Dzulqa'dah. Tanggal 9. Dan bulan seterusnya adalah bulan Dzulhijjah. Bulan-bulan Qamariyah ini Rasulullah SAW menjelaskan ada keutamaan-keutamaan. Tentunya apabila kita mengamalkan perintahnya Allah atau melaksanakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita kaum muslimin waktu sekarang ini pembahasan masalah hukum kurban atau ibadah kurban. Kenapa kita katakan ibadah kurban? Karena Allah mengatakan, ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku, matiku karena Allah, yaitu yang menciptakan alam semesta. Beribadah kita kepada Allah bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita sendiri. Karena Allah akan menenangkan jiwa hambanya dengan beribadah. Sebaliknya akan menggelisahkan hambanya dengan meninggalkan ibadah. Bulan Dzulqa'dah atau bulan yaitu Dzulhijjah ada amalan-amalan tertentu.
yaitu amalan kurban. Amalan pula hari raya Idul Adha. Dikatakan Idul Adha yaitu kembali supaya kita menjadi orang berkorban. Dan korban sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Tetapi ketika dia mau dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan dan juga kelapangan jiwa, maka Allah menggantinya bukan anak yang disembelih tetapi kambing, yaitu Alhamdulillah. Nah, sekarang perlu kita memahami dulu supaya sebelum kita berkorban, walaupun itu hukumnya hanya 1 tahun sekali, inilah perlu kita mempelajari aturan-aturannya agar yang kita korbankan ini ada, agar kita binatang kita sembelih ini betul-betul manfaat untuk diri kita di akhiratnya nanti dan juga menjadi tenangnya jiwa. Al-udhiyah itu dinamakan kurban, atau kurban itu bahasa Arab kurban pendekatan diri pada Allah. Maknanya kurban atau udhiyah ini yaitu ma yudbahu min bahimatil an'am, binatang ternak yang disembelih ya ayyamal adha, pada waktu Idul Adha. Maknanya ini harinya 4, yaitu hari pertama hari raya, kemudian hari tasyrik. Cuma hari tasyrik ini berakhir sebelum maghrib, jadi ada kesempatan 4 hari. Maka upayakan kita sekarang yang masih punya harta, kalau bisa disisihkan untuk kita berkorban, agar kita mendapatkan, karena korban ini yaitu berputar 1 tahun sekali, dan itu waktunya hanya 4 hari. Inilah yang harus kita fahami. Harta yang banyak tidak akan manfaat kaum muslimin, ditinggalkan, disimpan di bank sana, simpan di sini, masih hanya menyimpan saja. Dan adalah kebutuhan kita dengan harta ini sebetulnya hanya sedikit. Makan, kemudian juga rumah yang lain yang sebentar kita tempati. Tapi amal-amal yang kita amalkan berupa kurban yang lain ini untuk kelanggengan kenikmatan kita di alam kubur, bahkan juga di akhiratnya nanti. Kalau kita berpikir semacam ini, insya Allah tidak ada orang yang enggan berkorban. Walaupun satu desa itu semuanya penduduk kurban semua, maka tidak akan sia-sia. Karena yang sampai kepada Allah Ta'ala adalah keikhlasan kita. La yanalallahu luhumuha wala tima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah yang sampai kepada Allah Ta'ala ini yaitu dagingnya dan juga yaitu darahnya yang lainnya, tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kita, ketundukan kita. Inilah nikmatnya kita kaum muslimin mempelajari ilmu din. Maka disebutkan di dalam ayat maupun hadis banyak dalil-dalil yang menganjurkan, yang mewajibkan kita berkorban, tentunya bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, boleh dia menerima korban. Maka Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah dan berkorbanlah. Ini menunjukkan salat wajib karena Allah, tidak boleh ingin dipuji oleh orang. Demikian juga Allah menggandengkan salat ini dengan korban. Salat ibadah fisik, korban ibadah harta. Oleh karena harus betul-betul menjaga keikhlasan hati, jangan sampai kita merasa ujub, jangan kita merasa bangga karena korban kita yang paling besar sendiri, paling banyak sendiri. Allah menilai kita ini ketaatan kita, keikhlasan kita beramal. Kemudian menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah menjelaskan kepada kita, salatlah kamu karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Ini menunjukkan mulianya korban karena Allah Ta'ala menyamakan yaitu salat dengan kurban di dalam masalah ibadahnya, walaupun kaifiyahnya beda. Karena kurban ada persyaratan-persyaratan
binatang-binatang yang bisa dikorbankan, tidak boleh cacat, tidak boleh belum sampai umur. Nah, kemudian harus yaitu betul-betul binatang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala min bahimatil an'am, yaitu dari binatang ternak. Tidak boleh kita kurban ayam, bebek, ya, tetapi berkorban yaitu an'am, kambing. Itu pun ada urusan dengan umur juga, sapi, unta. Sebagian para ulama kurbau boleh. Maka kita baca dulu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, ditunjuk beliau dulu karena beliau suri teladan kita. Inna salati, sesungguhnya salatku ini, wa nusuki, dan kurbanku ini. Pertama ayat, fasalli li rabbika wanhar. Allah Ta'ala memadukan salat dan kurban. Salat amal fisik kita, kurban amal yaitu harta kita. Katakan sungguhnya salatku dan kurbanku. Wa mahyaya, dan hidupku ini, wa mamati, dan matiku ini lillah. Kita harus karena Allah. Makanya setiap saat kita wajib menjauhi kemaksiatan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Belum tentu orang yang sakit kemudian langsung meninggal dunia. Belum tentu orang yang sehat langsung dia meninggal dunia. Karena yang tahu kematian hanya Allah. Oleh karena kita harus siap siaga di mana saja tempat. Dan harus menjaga amal kita, lisan kita. Supaya kita tidak mati kecuali dalam keadaan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayat ini dari surat Al-An'am 162 sampai 163, Allah mewajibkan kita sholat. Kewajiban sholat wajib dilakukan oleh orang mukmin yang sudah baligh dan juga akalnya sehat. Dan dia bukan orang kafir. Tapi kalau kurban ini Allah Ta'ala mewajibkan namanya 1 tahun sekali. Ini untuk orang yang mampu. Karena ada berhubungan dengan harta. Dan ada hubungan pula yaitu dengan jenis, yaitu binatang ternaknya. Ada hubungan pula yaitu dengan umurnya. Ya, ini harus kita pahami. Ada pula hubungan dengan waktunya. Kalau kita sekarang kurban, bukan namanya kurban, tapi itu sesembelihan biasa. Tapi kalau kurban ini harus dibatasi waktunya 4 hari. Dan tidak boleh disembelih sebelum kita sholat id. Inilah kaum muslimin supaya kita menjaga keikhlasan diri kita. La syarika, tidak ada sekutu bagi Allah. Karena Allah al-Khaliq, selain Allah adalah makhluk. Tapi dzalika umirtu, begitu tawadhu'nya Rasulullah SAW ketika diberitahu oleh Allah, demikian ini saya ini diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya ini adalah, saya maknanya beliau adalah pertama kali orang yang berserah diri kepada Allah. Jadilah kita kaum muslimin orang yang tawadhu. Orang berbuat baik bisa beri contoh manusia, tapi jaga hati kita. Jangan sampai ada perasaan ujub, bangga. Karena ini bahaya. Tidak dirasakan oleh orang, tapi itu bisa menghapus amal. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 35. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid. Falahu aslimu. Walikulli ummatin, setiap umat ini, ja'alna mansakan, maka Allah mensyariatkan kita hanya berkorban tapi yang mampu. Nah, maksud Allah Ta'ala menyuruh hambanya ini untuk berkorban, liyadhkuru ismallah, supaya mereka mau ingat kebesaran kekuasaan Allah.
ala ma razaqahum, karena Allah Ta'ala telah beri rezeki kepada mereka berupa apa? Min bahimatil an'am, berupa ternak rojo koyo. Bahimatil an'am itu seperti kambing, unta, sapi. Sebagian para ulama juga kalau tidak ada mengatakan bolehnya kerbau. Lalu Allah menjelaskan wa ilahukum ilahu wahid. Ilah yang kamu sembah hanya satu, yaitu Allah. Falahu, maka kepada Allah kita aslimu, harus berserah diri. Karena semua kebutuhan hidup kita Allah yang menanggung. Dan Allah tidak minta apa-apa. Itulah kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya yang tidak bisa kita hitung. Siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang menurunkan hujan untuk kebutuhan kita minum dan yang lainnya? Allah. Bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah? Padahal itu kebutuhan kita sendiri. Selanjutnya, wahadil ayat, mana ayat yang kita baca dari surat Al-An'am, dari surat Al-Hajj, dari surat Al-Kautsar, dan masih banyak ayat lagi, tadullu ala anna dzabha taqarruban ila Allah Ta'ala, bahwa kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada manusia, bukan minta dipuji. Fi kulli millatin li kulli ummah, bahkan juga Allah mensyariatkan kurban untuk setiap umat dulu sampai sekarang, sampai meninggal dunia. Wa amma sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, faqad sabata masru'iyatul udhiyati fiha biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'li wa iqrarihi. Itu dalil dari ayat Al-Quran banyak sekali. Kemudian dalil dari sunnah, dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ditetapkan udhiyah ini, kurban ini, dengan sabdanya beliau berkurban. Dengan amal beliau telah beramal kurban. Dengan ketetapan beliau, bahkan beliau ini berkurban banyak sekali. Bayangkan seorang nabi yang yaitu pas-pasan hidupnya bisa menyisihkan harta untuk berkorban. Bahkan juga sampai berkorban menyembelih beberapa kali. Yang disembelih adalah kambing, kibas, dan juga yang lainnya. Yaitu binatang-binatang yang disahkan oleh Allah Ta'ala untuk disembelih korban. Fafis sahihaini, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Anil Barra bin Thabit bin Azib, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man dhabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu. Siapa yang menyembelih kurban setelah salat Id berarti sempurna kurbannya. Ini ada aturan penyembelihan. Artinya waktu menyembelih kurban ini harus setelah selesai salat Id, di tempat kita yang kita melakukan salat Id. Jadi betul-betul kalau kita menyembelih sebelum salat Id itu daging biasa, bukan daging kurban. Asal kita menyembelihnya dengan bismillah, boleh kita makan, tapi itu bukan kurban. Wa asaba sunnatal muslimin, berarti orang yang menyembelih kurban ini setelah salat Id, berarti dia telah mendapatkan sunnahnya, kebaikannya kaum muslimin. Dan inilah yaitu amal yang baik yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang tidak dikerjakan oleh orang kufar. Dan ini sosial di dalam Islam, supaya kita menjadi orang dermawan, menjadi orang bisa yaitu membantu fakir miskin, menjadi orang yang baik kepada yang tidak mampu. Tidak ada agama yang melebihi agama Islam. Karena itu wahyu Allah yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Dan itu kaum muslimin, mari kita memperbanyak mempelajari Islam. Kalau orang itu berpegang dengan Islam dengan kuat, dengan dalil, kita tidak akan bertengkar dengan orang. Bertengkar itu karena hawa nafsu. Jadilah orang tawadhu.
Orang merasa dirinya ada kesalahan sehingga mau menerima nasihat dari seseorang. Kemudian juga disebutkan pula di dalam hadis Bukhari Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersumber dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya. Dzakhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsaini amlakhaini dzabahuma biyadihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 kambing kibas yang gemuk. Dan beliau menyembelih sendiri. Ini kalau mampu menyembelih sendiri, kita sembelih sendiri. Jadi kalau itu kambing, kita rebahkan kambing itu. Sebagaimana ulama kita hadapkan hadap kiblat. Kemudian yaitu kakinya ini kita kepalanya kita pegang dengan tangan kiri kita. Lalu kaki kita yang kanan itu menginjak kepada punuknya. Kemudian kita sembelih dengan sikin, dengan yaitu pisau yang tajam. Dan upayakan tenggorokan atas itu lepas, maknanya putus. Demikian juga urat nadi kanan kiri dan lepas. Setelah itu dilepaskan. Makanya para penyembelih bukannya nyembelih, karena ini bukan sembelihan biasa, ini sembelihan yang ada hubungannya dengan ibadah kita kepada Allah. Bukan sembarang jagal, tapi harus mencari orang-orang punya ilmu. Apa yang dibaca kalau dia mau menyembelih ini? Nah, kita harus menyebut Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ketika kita sudah membaca Bismillah Allahu Akbar, tentunya pas bersamaan dengan larinya, melaluinya pisau kepada lehernya, sebelumnya kita rebahkan dulu. Upayakan binatang yang kita sembelih ini jangan diperlihatkan kepada temannya. Kasih makan, kasih minum dulu. Karena kita perlu juga muamalah dengan binatang, arifku bil hayawan. Berlaku lembut dengan jangan dicambui. Kasih makan dia. Karena ketika kita sembelih itu untuk kita, bukan untuk binatang itu. Arifku bil hayawan. Bagaimana kita bisa berlaku lembut dengan hewan. Kemudian juga berikutnya di sini. Wawadha'a rijlahu ala sifakhihima, maka beliau ketika menyembelih kurban ini meletakkan kakinya yaitu di pinggir punuknya, ya, supaya tidak bergerak. Kemudian tangan kirinya memegang kepalanya, kemudian tangan kanannya menyembelihnya, yaitu supaya cepat mati hewan itu, maka harus dekat dengan kepalanya, bukan di tengahnya, supaya cepat mati hewan itu, dan supaya kita tidak menganiaya hewan itu. Disebutkan pula di dalam Sahih Muslim an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala sahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Jundub, saya ini pernah menyaksikan salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha salatahu, tatkala Allah Ta'ala selesai salatnya, maknanya salat Id. Salat ini sebagian para ulama yaitu mengatakan wajib. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dengan alasan karena yaitu beliau menyuruh wanita-wanita gadis agar memakai jilbabnya dan disuruh pergi ke tempat lapang untuk sholat Id. Padahal sholat wajib 5 waktu wanita tidak diwajibkan untuk di masjid. Tetapi boleh kalau bisa menjaga kehormatan dirinya. Karena wanita ini ada keindahan. Tidak boleh menampakkan wajahnya. Dan kalau wanita mau kembali kepada syariat Allah, mulia wanita itu.
Terkala ada cacat di wajahnya, ada keriput juga di pipinya, tidak ada masalah dengan orang lain karena tertutup. Begitu indahnya Allah Ta'ala menyuruh yaitu kaum Hawa ini untuk menjaga lebih keras penjaganya daripada orang laki-laki. Karena wanita ini fitnah. Dan terjadi banyak kegoncangan dalam masyarakat karena wanita membuka wajah. Belum lagi baju mereka. Belum lagi hiasan mereka. Tidak menjumpai yaitu laki-laki lalu pakai bedak, pakai celak, pakai benges. Tapi kita jumpai itu wanita. Sekalipun wanita itu sudah tua tidak boleh pakai itu. Maka tutup mukanya agar kita selamat dari mata-mata orang yang maksiat. Falamma qadha salatahu bin nasi, tatkala beliau selesai salat dengan manusia, nazara ila ghanamin qad dzubiha, tiba-tiba setelah salat ini kok ada kambing sudah disembelih. Nah, ini maknanya penyembelihan itu setelah salat, bukan sebelum salat. Faqala, maka beliau memberi nasihat, man dzabaha qabla sholati, siapa yang menyembelih binatang ternaknya yang dikurban sebelum sholat, fal yadbah syata makaniha, maka hendaknya menyembelih lagi. Ini untuk orang yang mampu. Makanya ini bapak dan ibu, ketika kita menyuruh orang menyembelih, kita harus belajar dulu, menanya pada orang punya ilmu adab-adab menyembelih binatang ternak yang dikurbankan. Dan jangan gampang menyuruh orang yang penting menyembelih. Karena penyembelihan ini ada bacaan-bacaan sebelum kita menyembelih. Kemudian parang atau pisau di mana kita arahkan itu. Kemudian juga kita tidak boleh memperlihatkan binatang ternak yang kita sembelih ini lalu pisaunya diperlihatkan. Karena binatang juga punya perasaan. Lihat kucing. Ini kucing. Ketika tidak terbiasa dia di rumah orang punya kucing itu. Ketika mau masuk, lari dia. Ada timbul perasaan takut. Itu hewan. Bagaimana dengan manusia yang Allah jadikan sempurna? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menjadikan manusia ini paling baiknya kejadian. Punya perasaan malu, punya rasa gembira, punya rasa sedih, punya rasa dermawan. Kemudian dijelaskan wa man lam yakun dzabaha fal yadbah ala ismillah. Barang siapa yang belum menyembelih maka hanya menyembelih dengan menyebut nama Allah, bismillah. Allahu Akbar. Kalau itu umpamanya sesembelihan kita, bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadza minni. Ya Allah, ini adalah kurbanku. Dan boleh kita berkorban, kita serahkan pada orang yang ahli menyembelih. Tapi ahli menyembelih harus yaitu menanya kepada orang berkorban. Karena dia sebagai wakil. Ini kurbannya siapa? Selanjutnya, wa amma ijma'ul muslimin ala masru'atil udhiyah faqad naqalahu ghairu wahidin min ahlil ilmi. Adapun kesepakatan orang muslim atas disyariatkannya kurban ini telah disepakati salah orang-orang punya ilmu din. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya berkurban. Tentunya untuk orang yang mampu. Kemudian wa ba'da ijma'ihim ala masru'atil udhiyah ikhtalafu awajibun hiya am sunnatun muakkadatun ala qaulin. Setelah mereka bersepakat bahwasanya kurban itu yaitu ijma' disyariatkan oleh Allah, mereka berselisih apakah ini wajib ataukah ini sunnah yang ditekankan, sunnah muakkad. Maka lepas dari perbedaan pendapat ini, kalau kita mampu untuk membeli dan untuk berkorban, mari kita korban. Karena itu amalan untuk diri kita. Bahkan boleh kita berkorban untuk orang-orang tua kita
yang telah meninggal dunia dengan syarat kita kurban dulu. Yang mulianya binatang ternak yang dikurbankan. Maka masih ada sekarang waktu-waktu, walaupun toh itu mahal yang lainnya, kalau kita punya duit, kita beli. Karena yang kita beli mahal itu untuk kita, walaupun dagingnya dibagikan pada orang. Pendapat yang pertama, an-nahar wajibun, bahwa kurban wajib. Dengan dasar beliau setiap tahun selama 10 tahun itu di kota Madinah berkurban. Padahal beliau orang miskin, tapi subhanallah, kemiskinan akan terhibur jika Allah Ta'ala memberi harta dimanfaatkan untuk ibadah, dan ibadah itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Yang berpendapat bahwasanya itu wajib adalah seperti Al-Imam Auza'i Al-Laits, dan juga madhabnya Abi Hanifah, kemudian juga sebagian riwayat dari Imam Ahmad, kemudian juga Syekhul Islam, demikian juga madhabnya Imam Malik. Nah, ini diantara pendapat-pendapat yang mengatakan kurban itu wajib. Pokoknya kalau kita selagi waktu itu mampu dan tidak berhutang-hutang, atau kita hutang tapi kita bisa membayar. Mungkin kita punya sepeda motor mau dijual, ya tapi ya kita pinjam dulu karena ada niat dijual, tidak mengapa. Cuma kita tidak perlu hutang. Kalau kita hutang terus korban ini belum disembelih, kita meninggal dunia, ini ada masalah. Karena ad-dinu yusrun, din itu adalah mudah. Yang nomor 2, annaha sunnatun muakkadah. Ada yang mengatakan bahwasanya korban menjadi sunnah yang ditekankan. Jadi sunnah ditekankan. Tapi kaum muslimin, kalau kita satu keluarga mau kurban, yaitu satu kambing, padahal kambing itu untuk satu orang, iuran di rumah tidak boleh. Bapaknya anaknya sekian. Tapi kalau kita maksudnya satu kambing ini karena bapaknya yang punya duit berkurban, di atas namakan pahalanya dibagi untuk mereka dalam keluarga, boleh. Nah, menurut mazhab Syafi'i, Imam Malik, Ahmad yang masyhur bahwasanya yukroh di antara yukrohu ulil qadir, kalau mampu kita wajib berkorban, kalau tidak mampu, namanya orang tidak mampu, ada keringanan. Nah, selanjutnya dalil yang mengatakan bahwasanya yang mengatakan kurban itu wajib, firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Rabbmu, karena Allah, dan berkorbanlah. Di sini ada perintah salatlah dan ada perintah korban. Allah menggandingkan antara salat dengan korban, tapi korban itu untuk yang mampu, karena itu hubungannya dengan harta. Salat untuk yang mampu ketika hubungannya dengan fisik. Tapi selagi dia itu masih sadar, wajib salat walaupun tidak bisa duduk berbaring. Namun kurban kewajibannya 1 tahun sekali untuk orang yang mampu memiliki harta. Yang nomor 2 dalilnya bahwasanya sebagian pendapat mengatakan wajib, ada hadis man wajada sa'atan falam yudhakhir fala yaqrabanna musallana. Hadis ini sebagian ada yang menghasankannya seperti yaitu Ibnu Majah, Imam Ahmad, ada juga yang mengatakan itu sahih menurut Imam Hakim. Tapi saya yang disampaikan Imam Hakim tidak sama dengan saya yang disampaikan Bukhari Muslim, itu paling puncaknya kesahihan. Barang siapa menjumpai kelapangan, menjumpai duit pada saat waktu kurban itu, lalu dia tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami, maknanya jangan ikut sholat id. Ini merupakan wa'id, ancaman. Tentunya kalau memiliki kelonggaran, punya duit. Duit ini kaum muslimin kalau kita biarkan, kita tumpuk di almari, ya tetap itu duit. Tapi kalau kita bisa memanfaatkannya untuk menyantuni orang miskin, anak yatim atau yang lain, kalau ada orang mau pinjam karena butuh sangat dan orang itu istiqomah, kita pinjam, itu baru manfaat.
Ya. Makanya lihat orang-orang yang sifatnya dermawan, subhanallah, tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan suatu saat mungkin orang itu ingin dia sehat, ingin dia yaitu badan saja yang lain, upayakan beramal soleh. Karena amal soleh dijelaskan oleh Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Amalmu yang baik itu bisa menghilangkan kejelekan, termasuk juga menghilangkan penyakit. Nah, ya, duit yang berupa kertas kita tumpuk terus untuk apa? Kecuali kalau kita itu punya hutang, segera dibayar. Kalau atau kita pernah ada janji kepada orang, maka harus disampaikan janjinya itu yang berupa uang umpamanya. Jadi kita kebutuhan dengan makan, minum, tempat tidur yang lain itu sebentar, sedikit. Yang kita harus butuhkan banyak itu untuk kepentingan diri kita. Karena Allah mengatakan man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh itu untuk dirinya. Jadi kita jangan berpikir ya, saya masih orang mau 5 juta nanti duit saya akan kurang, jangan begitu. Itu waswas syaitan yang mau membingungkan kita. Tapi kita bilang iya. Allah ngasih saya ini uang. Allah memberi saya ini harta. Harta ini akan bermanfaat kalau kita gunakan fisabilillah, kita gunakan kurban, kita gunakan membantu anak yatim, kita gunakan untuk orang-orang yang perlu kita bantu. Padahal besok pada hari suatu maka manusia akan mengatakan, mali, itu duit saya, itu duit saya, itu duit saya. Maka beliau menjelaskan, ma min malin illa ma akalta fa'afna. Wa ma labista fa'abla wa ma tasaddaqa fa'amda. Sebetulnya harta yang kita miliki itu hanya 3. Yang kita makan habis, baju yang kita beli yang sudah usang, sedekah yang sudah kita keluarkan itu milik kita. Ini harus kita pahami. Makanya lihat para sahabat, subhanallah, sederhana hidupnya, tapi paling baiknya manusia. Ada sampai yang 1 hari baru makan sekali. Apalagi kalau kita lihat penjelasan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu menceritakan tentang hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu imam kita. Terkadang 3 hari, 2 hari baru mendapatkan makanan. Tapi subhanallah, dengan keimanan itu yang menjadi sandaran hati yang sejuk, menjadi kuat imannya. Dan juga merasa senang. Orang kalau sudah tertarik dengan amal ibadah, senang itu mengalahkan nikmatnya makan. Dan nikmatnya makan ketika masuk ke rongga, kemudian ke perut kita sudah selesai. Makan enak atau tidak, pahit atau manis sama. Itulah hakikatnya makan. Tetapi amal soleh, tidak ada amal soleh membuat kita sengsara. Justru orang maksiat banyak membuat dirinya sengsara. Kadang kalau kita tahu orang itu miskin ahli ibadah, subhanallah, sholatnya tertib atau yang lain, dia tenang. Walaupun rumahnya bocor umpama atau yang lain, tenang dia. Karena dia teringat nikmatnya ibadah, mengalahkan nikmatnya dunia. Kemudian juga berikutnya, di dalam dalil nomor 4, man kana dzabaha qabla ayusalliya falyadbah makanha ukhra. Siapa yang terlanjur menyembelih kurban sebelum salat Id, maka hendaknya menyembelih lagi. Yang pertama itu untuk yaitu untuk kebaikan biasa. Nomor 2 ini yang setelah salat ini adalah kurbannya. Wa man lam yakun dzabaha hatta shalaina, siapa yang belum dia yaitu berkorban sehingga orang-orang sudah salat, fal yadbah bismillah, maka hendaknya menyembelih dengan nama bismillah. Jadi kesimpulan menyembelih kurban ini, 1, binatangnya harus binatang yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Yang nomor 2, kita harus ikhlas. Nomor 3, kita membeli dengan uang yang halal. Yang nomor 4, kita harus niat yaitu karena Allah. Kemudian juga mencari pahala dari sisi Allah Ta'ala. Kemudian juga berikutnya kita harus sesuai dengan
waktu yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga macam jenis kurban wajib mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Selanjutnya kaum muslimin, setelah kita membahas tentang sebagian manusia mengatakan wajib, sebagian manusia mengatakan sunnah muakkad. Tapi lepas dari perselisihan para ulama, yang lebih bagus kalau kita punya harta saat itu atau tidak punya harta, duit kita masih dihutang oleh orang, boleh kita berkorban dengan kita hutang pada orang karena duit kita masih ada di hutang oleh orang lain. Karena korban waktunya hanya 4 hari. Ya, ini faedahnya korban, berbeda dengan penyembelihan biasa. Kemudian berikutnya, adillatul qailina bi'atamil wujub, adapun dalil mengatakan korban itu tidak wajib, maka ini dalil yang sifatnya dijelaskan oleh Imam Hakim Al-Bazzar dan juga Ibnu Ati. Man yahunna alayya faraidu walakum tatawu'u, katanya beliau, yaitu korban untukku adalah kewajiban, untukmu adalah sunnah muakkad, an-nakhru wal witru wa rak'ata al-fajr, termasuk berkurban, itu an-nakhru berkurban, dan salat witir itu wajib untuk beliau, wa rak'at al-fajr, dan 2 rakaat salat fajar. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Bazzar, Ibnu Ati, dan juga Abu Ya'la, dan juga imam yang lainnya. Ini tentang bandingan tentang wajibnya orang yang mengatakan kurban. Yang penting kaum muslim, kalau kita mampu maka kita amalkan, karena kita beramal untuk diri kita, walaupun dagingnya itu dimakan oleh keluarga kita atau orang muslim. Kemudian berikutnya, at-dalilu salis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arata ahadukum ayyudhiyah falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Ini bagi orang yang sudah ada niat mau kurban. Ini sekarang, saya sudah punya sapi mau saya kurbankan. Sesuatu yang mau dikurbankan ini tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar, karena itu ibadah. Ya. Memang ada orang yang sifatnya penjual kambing, ya, dia mau berkorban sudah disiapkan, tapi ketika ada orang menawar tinggi dijual, tidak boleh, karena itu sudah kita berakad dengan Allah, ya Allah, binatang ini saya korbankan, saya buat untuk beribadah kepadamu ya Allah, maka jangan dijual, jangan ditukar. Bahkan kalau kita menambah boleh, karena kita menambah kebaikan, Allah akan menambah kita pahalanya. Apabila kamu melihat hilal Dzulhijjah, mana tanggal 1 Dzulhijjah. Sekarang sudah tanggal yaitu 9 ini. Tanggal 1 Dzulhijjah, atau sebelumnya itu sudah ada niat boleh. Baru sekarang punya niat boleh. Tapi kalau sudah kita tetapkan niat ini, nah harus kita persiapkan untuk kurban. Kecuali kalau binatang itu sakit atau meninggal dunia, mati, maka ketika kita mampu membeli lagi, kita membeli lagi, karena amal untuk kita. Apabila salah satu di antara kamu sudah melihat hilal Dzulhijjah dan ingin salah satu di antara kamu untuk berkorban, fal yumsik min sya'rihi, maka kita harus tidak motong rambut kita. Wa adfarihi, tidak motong kuku kita. Ya. Ini untuk, dan hadis ini diriwayatkan oleh jamaah ilal Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya dijamin kesahihannya. Jadi apabila kita sudah melihat hilal itu maknanya tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau sekarang belum, sekarang Dzulqa'dah. Ketika dia melihat hilal Dzulhijjah dan ingin berkorban, maka saat waktu itu kita yang punya kuku jangan dipotong. Makanya kalau sekarang kita belum ada niat atau sudah ada niat tapi belum waktu itu, kita potong dulu. Rambut kita bisa kita potong. Nah, kalau sudah waktunya tanggal 1 itu, maka kita dilarang, ya,
untuk mengambil rambut kita atau kuku kita. Dan itu keterangan dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dan kita, kenapa kok tidak boleh kuku, kenapa kok tidak boleh diambil, yaitu rambutnya. Ini penjelasan dari Imam Nawawi ada, tapi menurut ijtihad beliau, yang penting ada perintah Allah kita laksanakan, selesai. Kita disuruh sholat subuh 2 rakaat, kenapa 2 rakaat? Jangan menanya, laksanakan, sudah selesai. Jadi upayakan kalau kita punya keluarga mau yaitu berkurban tanggal 1 yaitu Dzulhijjah, supaya menahan kukunya. Kalau sekarang masih panjang bisa dipotong. Dan juga menahan pula yaitu rambutnya. Atau kita punya rambut banyak, artinya pada saat itu jangan sampai dipotong. Kemudian juga dijelaskan dalam riwayat Muslim, fala yamussa min sya'ri wa bisrihi syai'an, jangan sampai memotong yaitu rambutnya dan juga sedikit pun dari bulunya, maksudnya rambut kita. Selanjutnya, penjelasan yang perlu kita fahami, wa dzubihal udhiyat wa dzabkhul udhiyati afdalu minas sadaqati bisamaniha. Kita ini menyembelih kurban lebih bagus daripada kita membagikan uangnya. Contohnya gini, kita memperkurban sapi. Sapi itu umpamanya dia beli sampai 25 juta atau 19 juta. Kadang-kadang dalam pikiran kita terlinang, oh ini daripada nanti disembelih daging mungkin dimakan hanya 1 hari atau 2 hari. Lalu ada perasaan-perasaan dalam pikiran kita, lebih baiknya kita bagikan duitnya saja. Tidak usah kurban, tapi kita bagikan duit masih lebih baik kurban. Karena kurban itu kewajiban dari Allah untuk orang mampu. Untuk orang mampu. Ini jangan sampai direkayasa, karena banyak orang miskin, lalu kita bagikan duit saja, tidak boleh. Karena kita ibadah harus mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada contoh dari beliau, maka ditolak amal itu. Kemudian juga beliau mengatakan, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, wa huwa akhatu talamidhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adzabhu fi mawdhi'ihi afdalu minas sadaqati bisamanihi. Katanya Syekhul Islam ini orang yang punya ilmu. Banyak landasan para ulama merujuk kepada beliau. Menyembelih pada saat waktunya kurban itu lebih mulia daripada disedekahkan duitnya. Nah, ya. Ini makanya orang mau kurban harus bertanya orang punya ilmu. Karena orang punya ilmu itu sedikit bicara, orang awam banyak bicara. Ya. Inilah kaum muslimin yang harus kita fahami. Jadi ibadahnya kalau kita keliru, apalagi tanpa ilmu, tidak diterima, ditolak. Ya, karena kita wajib menjumpai ilmu. Makanya orang awam mau kurban, tanya pada orang punya ilmu, para asatidz yang tahu ilmunya ini, supaya apa yang kita amalkan ini tidak menyesal ketika sudah berkurban ternyata berselisih. Tanya. Atau mungkin kalau malu, khawatir ada timbul ujub, bangga dirinya, gini Ustadz, ada orang yang menanya, padahal bertanya itu dirinya boleh. Nah, dia menanya berkurban ini bagaimana caranya, adab-adabnya. Nah, insya Allah dia akan ngasih penjelasan. Dengan penjelasan itu menjadi sebab kita menjadi lebih benar daripada kita tidak bertanya pada orang punya ilmu. Karena Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah dan berkorban, dan Allah tidak memerintahkan salatlah dan bagikan duitmu, tidak. Tapi wanhar dan berkorbanlah. Nah, ini dengan dalil dari ayat kita fahami konteksnya, selesai perkaranya. Jadi kalau kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah mudah. Kalau kembali pendapat orang ruwet. Karena orang kadang-kadang ingin menang sendiri. Ingin membela kesalahannya.
Tapi kalau Islam, subhanallah, ad-dinu, din Islam ini adalah din yang al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agamamu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa yadullu ala anna dzabhal udhiyah afdalu minas sadaqati bisamaniya annahu huwa amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan korban itu lebih baik daripada membagikan hartanya karena itu amal beliau. Beliau selama 10 tahun di Madinah berkorban. Dan juga amalnya orang muslim. Fa innahum kanu yudkhun, mereka para sahabat ini sama menyembelih walaupun dagingnya itu banyak, bukan mubadzir. Karena menyembelih kurban lain dengan menyembelih binatang ternak biasa. Karena ini ada perintah. Bayangkan kalau kita diperintah oleh Allah sholat, orang lain sudah sholat kok, kita tidak mengerjakan, kita berdosa. Fa innahum kanu yudakhuna, karena mereka sudah berkorban, walau kanatis sadaqatu bisamanil udhiyah afdalu la'addalu ilaiha. Kalau seandainya membagikan hartanya itu daripada dibelikan binatang ternak diambilkan, maka sungguh mereka akan berpaling dari ketentuan Allah Ta'ala. Karena Allah mengatakan fasolli li rabbika. Allah Ta'ala juga mengatakan bagikan duitmu itu, tetapi berkorbanlah. Selanjutnya wa yadullu ala anna dzabhal udhiyata afdala min as-sadaqah bisamaniha anna nasa asabahum dzatu sanatin maja'atin fi atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zamanil udhiyah. Ini alasan nomor 2. Mengapa kurban lebih baik daripada disedekahkan hartanya? Karena manusia pada saat hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka dalam keadaan lapar. Asabahum dzatu sana maja'ah, banyak lapar. Pada zaman kurban itu walam ya'muruhum bisarfi thamaniya ilal muhtajin, tetapi Allah tidak menyuruh kepada orang yang punya duit ini supaya dibagikan kepada orang miskin. Bal aqarraha ala dzabhiyah, bahkan beliau tetap mewajibkan untuk yang membawa kurban harus menyembelih kurban. Ini kaum muslimin yang harus kita fahami, karena orang awam banyak ngomongnya daripada orang punya ilmu. Dan orang awam banyak salahnya daripada orang punya ilmu. Perlu bertanya. Jangan tanya pada orang awam. Tanya pada orang punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Ya, bukan kalau orang punya ilmu banyak. Tapi nanti kalau ada perbedaan kita tanya pada orang yang lebih tahu. Wa fi sahihil Bukhari, dijelaskan dalam Sahih Bukhari, anna Aisyah radhiyallahu anha su'ilat, bahwa Aisyah pernah ditanya, anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil adhahi, apakah beliau melarang tentang daging kurban, antu kala fauqa salasati ayamin, untuk dimakan lebih daripada 3 hari? Faqalat ma fa'alu, tidaklah beliau mengamalkannya. Jadi begini kaum muslimin, kalau kita berkurban, setelah kita bagikan kemudian ada sisa, kita orang berkurban boleh menyisakan 1/3-nya. Walaupun dimakan untuk 1 tahun boleh. Tetapi yang lain maka hendaknya dibagikan pada orang-orang yang menerima kurban. Dan ketika orang menerima kurban boleh disimpan. Kalau tidak mampu boleh dijual, karena itu sudah hak milik dia sendiri. Kemudian sekarang yang terakhir, ini masih banyak pembahasannya. Bagaimana orang berkorban untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia? Nah, berkorban untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ini ada 3 pembagian. Antakuna taba'an lil ahya. Pertama, jika orang hidup ini mau kurban, orang tua yang telah meninggal dunia, maka dia mengatakan, ya Allah ini kurbanku dan kurban untuk orang tuaku boleh.
Karena yang hidupnya yang kurban, menyertakan pahala yang lain untuk orang tuanya boleh. Kama lau dhakhal insan, sebagaimana orang mau berkorban an nafsihi, diniati ini kurbanku, wa alihi, karena dia ini wanita yang kaya, suaminya miskin, ya nggak apa-apa, ini kurban saya, pahalanya saya ikutkan untuk kamu juga boleh. Ini untuk kurban. Kalau sholat tidak boleh. Kita yang sholat tidak boleh, pahala sholat kita bagian pada orang yang tidak mau sholat. Kepada orang yang enggan sholat tidak boleh, tetapi kurban khusus. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudakhi wa yaqul Allahumma hadha min Muhammadin wa ali Muhammadin wa man lam yudakhi min ummatina. Ada sebagian tambahan seperti itu. Ya Allah, ini kurbanku, yang kurban Nabi Muhammad dan kurban keluarganya Nabi Muhammad dan kurbannya orang yang belum bisa kurban dari umatku. Subhanallah, kan. Ini perlu dipelajari. Kita harus beramal ingin dapat pahala. Jangan sampai kita beramal untuk diri kita sendiri. Perlunya kita menyangkut pautkan dengan keluarga kita, dengan bapak kita, dengan ibu kita. Kalau dulu mungkin orang tua kita miskin, sekarang masya Allah kita melimpahkan harta sampai nasi itu dibuangnya, naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau kita berkorban, orang tua kita dulu belum berkorban, kita tahu betul, dan orang tua masih hidup waktu itu. Nanti kalau kamu nak mau korban, ikutkan ya orang tua kita usahakan. Allahumma hadza li, ya Allah ini korbanku, wa min ahli lam yudakhi, boleh. Dan untuk keluargaku yang belum bisa berkorban. Ya nomor 2, pembagian nomor 2. Ayyudhakhya anil mayyiti istiqlalan tabarruan. Mislu ayyatabarru'a li shakhsin mayyitin muslimin bi udhiyatin. Faqad nassa fuqaha'ul Hanabila ala anna dzalika minal khairi. Ada seseorang mau yaitu berkorban terhadap orang-orang telah meninggal dunia. Ya. Wah, ini bapakku dulu belum kurban, ya. Terlintas oleh pikiran dia, jasa orang tua begitu keringatnya dan begitu payahnya. Anak ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kaya. Ya Allah, ini kurban untuk orang tuaku yang telah meninggal dunia. Boleh, tapi kita harus kurban. Ya nomor 3, ayyudhakhya anil mayyiti bi mujibi wasiyatin minhu. Ada orang sekarang dia bapak atau ibu kita atau diri kita sudah niat, ini kambing saya beli, ini sapi saya beli, maksudnya untuk kurban saya. Dan itu kalau bisa ada saksi. Minimalnya 2 supaya tidak bertengkar nanti. Karena urusan dunia ini banyak bertengkar orang. Jadi ada orang yang sudah lanjut usia, dia pesan ini kambing atau ini sapi saya beli untuk kurban. Dan itu harus ada saksi supaya tidak bertengkar. Ternyata itu wasiat dia tidak lama sebelum hari raya meninggal dunia, maka itu wasiat itu harus dilaksanakan. Fatunafadhu kama awsa biduni ziyadatin wal naqsin, maka harus dilaksanakan tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi. Maksudnya dulu, iya ya dulu bapak sudah wasiat sama saya sapi ini supaya dikorbankan. Lalu kita ganti kambing, tidak boleh. Itu khianat. Ya, ini harus hati-hati. Atau mungkin sapi yang gemuk itu ditukarkan dengan sapi yang kurus supaya ada kelebihan yang dibagikan oleh anaknya, tidak boleh. Kan itu amalnya orang tua. Wal asru fi dzalika qaulu ta'ala fil wasiyah, dan itu menurut asal adalah wasiat orang tua. Tetapi kalau wasiat orang tua ini maksiat tidak boleh kita laksanakan. Tapi wasiat itu baik dan kita mampu melaksanakan, hendaknya melaksanakan. Karena Allah berfirman, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim." Surat Al-Baqarah al-ayah Al-Wahidah ayat 181. Barang siapa mengganti wasiat orang tuanya setelah dia mendengarnya,
lalu dia mengganti wasiat orang tua ini, maka dosanya terhadap orang yang menggantinya. Dosanya terhadap anaknya kalau anaknya menggantinya, dosanya pada saudaranya kalau saudaranya itu menggantinya. Karena innallaha samiun alim, Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, begitulah ya ikhwah yang dapat disampaikan insyaallah. Karena waktu masih panjang, yaitu waktu kurban ini, mudah-mudahan ada waktu yang akan datang kita bisa lanjutkan. Dan semoga dengan keterangan singkat ini mendorong kita, terutama orang punya harta dan punya kelebihan, bagaimana bisa beramal saleh untuk dirinya. Dan juga bermaksud pula untuk mengorbankan orang tua yang telah meninggal dunia atau juga keluarganya. Ini termasuk amal yang cukup bagus. Dan karena amal ini 1 tahun hanya berulang 4 hari. Kesempatan yang baik. Dan upayakan tidak hutang. Kalau kita hutang nanti kita meninggal dunia tidak ada yang membayar. Punya harta ya yang bisa digunakan baik. Sekarang umpamanya kita sudah ada niat untuk berkorban. Ternyata kita meninggal dulu, maka wasiat itu serahkan kepada orang yang amanat dari keluarga kita supaya dilaksanakan wasiat yang kita laksanakan, yang akan kita laksanakan nanti. Baik Bapak dan Ibu, kami rasa cukup sekian dulu. Ini jam 6:05 dan saya tidak membuka pertanyaan karena masih berlanjut. Insya Allah waktu yang lain akan kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempermudah kita untuk beramal soleh. Karena amal soleh ini jika ikhlas karena Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa hubungan dengan diri kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.